Umat Kristen sering mendapat serangan iman dari polemikus Islam yang menganggap diri mereka apologet. Padahal kata apologetika sudah digunakan umat Kristen sejak zaman bapak-bapak gereja dalam pembelaan atau merespon tuduhan yang menyesatkan iman Kristen. Suatu saat nanti, kata apologetika akan diklaim milik Islam. Sama tak kalah, Muslim mengklaim kata Allah adalah milik Islam. Padahal kata Allah bukan berasal dari Islam, bahkan bukan berasal dari bahasa Arab. Sejak berdirinya gereja perdana yang didirikan oleh Rasul Petrus pada abad pertama, iman Kristen banyak mendapat serangan, tapi iman Kristen tidak bisa diruntuhkan. Mengapa? Iman Kristen mempunyai pondasi yang ditanam di atas batu karang yang kokoh. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Alkitab bisa menjawab dengan Alkitab, sedangkan Al-Quran tidak bisa menjawab dirinya sendiri. Mengapa Islam tidak mengenal apologetika? Iman Islam didasari atas klaim-klaim dari berbagai agama yang disatukan menjadi agama baru, yaitu Islam. Dalam Al-Quran sendiri banyak ayat-ayat yang tidak saling berkaitan antara ayat sebelum dan sesudahnya. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang tidak bisa dijelaskan ketika dibaca secara tekstual. Hal inilah yang menimbulkan kesulitan-kesulitan untuk membela iman Islam. Bagaimana cara Muslim membela agama dengan kitabnya yang tidak kronologis? Islam ialah berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan tunduk kepadanya dengan penuh kepatuhan akan segala perintahnya, serta menyelamatkan diri dari perbuatan syirik dan orang-orang yang berbuat syirik. Faktanya Islam adalah menyerah dalam keadaan tunduk, bukan karena iman, sesuai dengan surah Al-Hujurat 14. Agama Islam, dalam pengertian tersebut, mempunyai 3 tingkatan, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Masing-masing tingkatan mempunyai rukun-rukunnya. Ada tingkatan Islam, rukunnya ada 5, yaitu syahadat bahwa tiada sesembahan yang hak selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Mendirikan sholat. Mengeluarkan zakat. Syam pada bulan Ramadan. Haji ke Baitullah Al-Haram. Apakah ada syahadat dalam Al-Quran? Tidak ada, tapi ada di hadits. Untuk itulah Islam yang benar adalah Islam yang percaya kepada Al-Quran maupun hadits. Rukun iman ada 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada para malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada para rasulnya, iman kepada hari akhirat, iman kepada hadar, yang baik dan yang buruk. Dalil ke-6 rukun ini ada pada surah Al-Qamar 49. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menetapkan neraka dan surga juga masuk dalam hadar. Tingkatan ihsan, rukunnya hanya 1, yaitu beribadah kepada Allah dalam keadaan seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Apa fungsi tafsir Al-Quran? Al-Quran tidak bisa dijelaskan, bahkan diterjemahkan dalam bahasa ibu. Perbedaan terjemahan hanya mengartikan ayat-ayat Al-Quran secara harfiah, sedangkan tafsir menjelaskan dan menjabarkan ayat yang ada di dalam Al-Quran secara terperinci dan mendalam. Dengan adanya tafsir, umat Islam akan mendapatkan kemudahan memahami ayat-ayat Al-Quran beserta konteks sosial, historis, dan budaya. Selain itu, tafsir juga memudahkan umat Islam memahami makna simbolis dan metaforis yang terkandung dalam Al-Quran. Menafsirkan Al-Quran boleh dilakukan secara individu dengan syarat beragama Islam, hafal Al-Quran, ahli hadits, ahli bahasa, ahli sejarah, serta keilmuan pendukung lainnya. Mereka yang ahli dalam ilmu tafsir ini disebut mufasir. Seharusnya polemikus Islam menyebut dirinya mufasir sebagai pembelaan iman Islam dan tidak mencuri kata apologetika yang sudah digunakan Kristen. Para mufasir awal Islam adalah Muhammad itu sendiri dan Ibn Abbas. Tak kala para sahabat mengalami suatu permasalahan terkait ayat Al-Quran, mereka akan langsung bertanya kepada Muhammad. Hadits-hadits yang biasa digunakan untuk referensi sebagai tafsiran adalah hadits-hadits yang dipercaya seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Al-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibn Majah, dan Musnad Ahmad. Pasca Muhammad wafat, masalah yang ada bertambah kompleks seiring dengan berkembangnya Islam dan perubahan zaman. Maka para cendekiawan mulai menyusun metodologi dalam memahami dan membaca Al-Quran. Salah satunya adalah dengan membukukan ilmu tafsir. Ilmu tafsir Al-Quran ini dijelaskan lebih rinci ayat per ayat. Para mufasir ternama yang menulis kitab tafsir adalah Tafsir Al-Tabari karya Muhammad bin Jarir atau lebih dikenal dengan sebutan Imam At-Tabari.
Tafsir Al-Qurtubi karya Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi. Tafsir Ibn Katsir karya Imaduddin Abul Fida, Ismail bin Amr bin Katsir. Tafsir Al-Jalalain karya Jalaluddin Abu Abdillah Muhammad bin Syihabuddin Ahmad Al-Mahalli yang kemudian dilanjutkan muridnya, Abdurrahman bin Kamaluddin Abu Bakar bin Muhammad bin Sabikuddin Jalaluddin As-Suyuti. Tafsir As-Suyuti yang ditulis Imam Jalaluddin As-Suyuti secara tunggal. Kitab-kitab tafsir Al-Quran masih dijadikan rujukan dan kajian wajib di pesantren-pesantren dan lembaga pendidikan Islam lainnya di Indonesia hingga hari ini. Tapi tidak semua umat Islam mengakui tafsir cendekiawan besar yang disebutkan. Terbukti banyaknya tafsir-tafsir baru yang bertentangan dengan para penafsir awal. Di Indonesia pun terjadi dan itu dilakukan oleh Kemenak dengan mencuri ayat-ayat Alkitab, mengubah maknanya dan dicocokkan dengan Al-Quran. Tafsiran Kemenak juga memaksakan dan mencocokkan dengan perkembangan zaman. Tindakan Kemenak ini sebenarnya menista agama Kristen, tapi juga merupakan kesalahan fatal karena memperburuk pengertian ayat-ayat Al-Quran. Ketika mereka menafsir ayat Al-Quran yang satu maka akan menabrak ayat Al-Quran lainnya, begitu seterusnya. Seiringnya waktu maka penafsir Al-Quran awal akan ditinggalkan karena banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab secara ilmiah, sosial, historis, dan budaya. Inilah yang menyulitkan polemikus Islam ketika membela imannya. Mereka tidak lagi mengimani Al-Quran walaupun masih Muslim. Mereka juga tidak mau belajar Islam. Islam makin didalami akan makin ditinggalkan. Polemikus Islam lebih tertarik menyerang Alkitab dengan berbagai macam hoaks, penistaan dan penghinaan agar dikagumi oleh Muslim buta. Polemikus Islam lebih suka uang dibandingkan dengan membela Islam yang rapuh. Muslim buta menuntun Muslim buta. Tidak semua tafsiran membantu menjelaskan Al-Quran, walaupun Al-Quran diklaim sebagai wahyu yang mudah dipelajari. Ayat ini bisa dibaca di Surah Al-Baqarah 185, Surah Al-Qamar 17, 22, 32, 40. Faktanya Al-Quran tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri dan harus dibantu oleh tafsir. Para ulama berdakwah kepada umatnya agar tidak mempelajari Al-Quran sendiri dan harus berguru kepada ulama. Dakwah ini bertentangan dengan ayat Al-Quran yang disebutkan sebelumnya. Dan ini akan menimbulkan kerancuan pada surah As-Sa'd 29. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Dalam Al-Quran ada ayat yang tidak bisa ditafsir, ada juga ayat yang bisa dibaca secara tekstual. Ayat muhkamat adalah ayat-ayat yang mudah dipahami, sudah jelas arti dan maksudnya. Apalagi disertai dengan asbabun nuzul, sehingga ayat ini tidak perlu ditakwil karena bersifat absolut, apalagi disertai dengan asbabun nuzul. Untuk Muslim yang menakwil ayat muhkamat menjadi berbeda makna berarti menodai ayat Al-Quran yang absolut. Ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat mempunyai makna berlapis dan tidak jelas pengertiannya. Dalam ayat ini terbagi menjadi dua pendapat, yaitu pendapat pertama hanya Allah saja yang mengetahui makna ayat tersebut, dan pendapat lain adalah selain Allah, Muslim yang benar-benar dalam ilmunya yang dapat menakwil ayat tersebut. Pendapat kedua inilah yang menyebabkan timbulnya pertentangan para ulama. Pertentangan dalam memahami dan menginterpretasikan ayat mutasyabihat inilah kemudian melahirkan aliran-aliran, mazhab, dalam Islam. Artinya, walaupun para ulama yang diklaim mendalami ilmu Islam, tapi faktanya terdapat pertentangan dalam menakwil ayat mutasyabihat. Makin banyak Muslim yang mengklaim mendalami ilmu Islam, makin banyak juga aliran Islam. Catatan penting bahwa ide, pemikiran pribadi dalam menakwil Al-Quran menyebabkan pertentangan dan menimbulkan aliran baru yang kita kenal dengan eisegesis. Dalam ilmu hermeneutika Alkitab juga mempunyai dua metode menafsir Alkitab, yaitu metode eksegese yang benar dan metode eisegesis yang salah. Dalam teologi, ilmu kalam, lahir 5 mazhab, yaitu Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Sedangkan dalam hukum, ilmu fikih, lahir 4 mazhab besar, di antaranya, mazhab Hanafi oleh Imam Abu Hanifah, lahir di Kufah, Irak. Mazhab Maliki oleh Imam Malik bin Anas, lahir di Madinah, Hejaz. Mazhab Syafi'i oleh Imam Al-Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina. Mazhab Hambali oleh Imam Ahmad bin Hanbal, lahir di Meri, Turkmenistan. Ada juga yang termasuk mazhab kecil, seperti mazhab Et-Tauri, mazhab An-Nahai, mazhab Et-Tabari, mazhab Al-Auza'i dan mazhab Az-Zahiri.
Mazhab adalah sekumpulan hukum-hukum Islam hasil dari pemikiran dari imam mujtahid yang didasari dalil-dalil yang rinci. Perbedaan di antara empat mazhab besar ini mencakup perbedaan metode ijtihad, interpretasi hukum, pendekatan terhadap hadis, dan penekanan pada berbagai sumber hukum Islam. Walaupun berbeda secara hukum Islam tapi tujuannya sama, yaitu memahami dan mengikuti ajaran Islam. Namun yang tidak disadari oleh Muslim bahwa perbedaan hukum bahkan bertentangan, akan mempersulit hukum mana yang layak diikuti. Pilihan ada pada Muslim itu sendiri, tertarik dengan mazhab yang mana dari keempat mazhab besar itu? Atau menggabungkan mazhab itu dengan memilih hukum yang disukai? Pada masa pra-Islam, di Arabia sudah mengenal kata Allah. Suku-suku di Arabia menyembah dewa bulan yang menyebutnya dengan Allah. Suku-suku penyembah dewa bulan itu sering menambahkan kata Allah sebagai bagian akhiran dari nama anak-anak mereka. Kata Al berarti dewa, Tuhan, dan kata Lah berarti bulan, Allah menjadi dewa bulan. Kata Allah sendiri berasal dari bahasa Semitik. Kata Allah terdiri dari Al, itu, dan Ilah, deity, God. Artinya, ilah yang satu. Kata Allah berasal dari bahasa Semitik yang merujuk kepada Sem, putra Nabi Nuh. Ibrani dan Arab adalah sama-sama bahasa dalam rumpun Semitik. Kata lain dari Allah dalam bahasa Ibrani yang berasal dari bahasa Semitik yaitu Elohim, Elyon dan Eloah. Dalam tanah Ibrani terdapat 2.600 lebih kata Elohim, dimulai dari ayat pertama dari Alkitab. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Kitab Kejadian 1 ayat 1. Kata Allah sudah digunakan oleh umat Kristen pada masa pra-Islam ketika berada di Arabia. Kata Allah sendiri bukan milik Islam, kata ini digunakan dalam penyebutan jabatan dalam bahasa di Arabia. Kata Allah sering menjadi perdebatan, ada umat Kristen sendiri tidak setuju menggunakan terjemahan Allah. Sedangkan umat Islam mengklaim kata Allah adalah milik Islam. Mari kita lihat fakta sebenarnya yang mungkin tidak diketahui banyak orang. Proses terjemahan Alkitab dimulai sejak abad ke-17 oleh pihak Hindia Belanda yang diambil alih oleh Lembaga Alkitab Indonesia, LAI. LAI sendiri berdiri secara resmi pada 9 Februari 1954. Alkitab terjemahan LAI selesai sejak 1974, yang disebut dengan Alkitab terjemahan baru yang digunakan umat Kristen sampai saat ini, walaupun ada Alkitab terjemahan baru edisi kedua yang diluncurkan tahun 2023. Kontroversi kata Allah terjadi ketika pemerintah pusat menerbitkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, yang menjadi pedoman definisi kata atau istilah yang mulai terbit pada tahun 1988. Pemerintah pusat pemicu perdebatan karena mengubah makna kata Allah dari makna jabatan menjadi sebuah nama atau proper name sesembahan umat Islam. Perdebatan kata Allah ini mencuat kembali oleh umat Islam dan para polemikus Islam setelah sempat surut. Jadi, Alkitab menggunakan kata Allah karena diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bisakah terjemahan kata Allah diganti dengan kata God? Gunakanlah terjemahan yang baik, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk itulah gunakan kata Allah karena kata God bukan kata bahasa Indonesia. Kami berharap umat Kristen paham yang dimaksudkan dan tidak terbawa arus polemikus Islam yang buta sejarah.